Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajala jalala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian kitab Hayatus Sahabah, dan pagi hari ini kita akan melanjutkan wasiat Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada para umara, kepada para wali atau gubernur yang ada di daerah beliau. Judul yang kita angkat sebagaimana tema yang kita sampaikan kemarin kepada teman-teman, yaitu pentingnya penguasa dalam hal ini tidak menjaga jarak dengan rakyat, karena ini adalah wasiat yang disampaikan oleh seorang Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau menjadi kepala negara. Dan bagaimana wasiat beliau yang luar biasa kepada para wali atau gubernurnya. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Imam Ahmad tentang Sayyidina Ali. Jadi kata beliau, Sayyidina Ali ini telah menghiasi kekhilafahan. Jadi bukan khilafah yang menghiasi Sayyidina Ali, tetapi Sayyidina Ali lah yang menghiasi kekhilafahan. Jadi kita tahu seperti di dalam pembahasan yang lalu, Sayyidina Ali mendapatkan tampuk kekuasaan setelah menggantikan Sayyidina Utsman setelah terjadinya fitnah yang disebut dengan fitnah kubra, yaitu fitnah besar akibat terbunuhnya Sayyidina Utsman. Dan fitnah ini punya buntut yang panjang di dalam sejarah Islam, termasuk kemudian nanti terkait dengan perang Siffin yang melibatkan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Kemudian setelah itu muncul kelompok Khawarij dan sebagainya. Ini semuanya adalah rentetan-rentetan dari fitnah yang tadi kita sebutkan sebagai fitnah kubra di dalam tubuh kaum muslimin. Maka tepat sekali apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, bahwa Sayyidina Ali ini telah menghiasi kekhalifan itu, sehingga kekhalifan di zamannya dengan fitnah yang begitu luar biasa tadi tampak indah, tampak tetap baik. Nah, ini pelajaran yang saya kira sangat penting untuk kita pahami, karena seringkali orang-orang kafir, termasuk diantaranya adalah orang-orang munafik dari kalangan kaum muslimin, yang mengeksploitasi isu terkait dengan fitnah kubra ini, ya, dengan fitnah kubra ini yang dieksploitasi. Jadi seolah-olah bahwa sistem pemerintahan di dalam Islam itu berdarah-darah karena ada kasus terkait dengan terbunuhnya Utsman, dan kita sudah bahas di dalam pembahasan yang lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, wasiat Sayyidina Ali saya akan bacakan. Mari kita sebelum mulai kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nur, memberikan kita ilmu, memberikan kita taufiknya, sehingga apa yang kita pelajari betul-betul membekas di dalam hati kita, betul-betul bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Ala dini wa likullitin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mu'allif kitab ini
Ya, telah menyatakan di dalam kitabnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat ya, di dunia dan di akhirat. Wasaya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li umaraihi. Jadi wasiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada para umara, kepada para wali yang ada di daerahnya, kepada para gubernur. Wali dalam hal ini itu adalah gubernur, ya, pimpinan-pimpinan daerah yang ada di daerah. Kitabuhu radhiyallahu anhu li ba'di ummalihi. Jadi kadang-kadang di sini di dalam istilah fikih itu kadang-kadang digunakan istilah wulat. Wulat itu adalah jamak dari wali. Wali itu kalau kita terjemahkan sekarang ya konteksnya dengan kepala daerah di tingkat provinsi, itu namanya wulat. Kemudian yang kedua adalah ummal. Ummal itu adalah kepala daerah di tingkat ya kabupaten atau kota, itu ummal. Nah ini ya. Nah itu mereka sebutannya ummal. Nah, akhraja Ad-Dinawari wa Ibnu Asyakir Al-Muhajir Al-Amiri. Ad-Dinawari dan Ibnu Asyakir dari Muhajir Al-Amiri telah mengeluarkan riwayat. Qala, beliau mengatakan, kata Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menulis ahdan. Ya, ahdan di sini bisa berarti sumpah, bisa berarti komitmen, bisa berarti apa namanya semacam ya kayak fakta integritas lah gitu ya. Jadi kepala negara menulis surat yang isinya itu berupa fakta integritas yang ditujukan pada siapa? Kepada kepala daerah. Tujuannya apa? Supaya kepala-kepala daerah itu punya komitmen yang kuat untuk menjalankan amanahnya sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani tadi, sudah diminta oleh Amirul Mukminin. Nah, ini li ba'di ashabihi, ya, kepada sebagian ashab beliau. Ashab di sini maksudnya adalah umaroknya, adalah wulatnya, ummalnya, ya, para pimpinan di daerah-daerahnya. Ala baladin fihi, ya, di wilayah-wilayah yang menjadi tugasnya. Isinya apa? Amma ba'du. Nah ini isinya, isi fakta integritasnya tadi, atau surat yang dikirimkan oleh Amirul Mukminin tadi. Amma ba'du, kata beliau, fala tutawilanna hijabaka ala ra'iyatika. Kalian jangan sekali-kali memanjangkan hijab kalian terhadap rakyat kalian. Apa yang dimaksud dengan hijab di sini? Hijab itu tabir. Maksudnya apa? Seorang kepala daerah atau pimpinan di daerah tidak boleh menjaga jarak. Ini bahasa kinayah atau bahasa majas, ya, kiasan. Jadi kepala daerah tidak boleh menjaga jarak antara dirinya dengan rakyat yang dipimpinnya. Alasannya apa? Fa inna ihtijabal wulati anir ra'iyati syu'batun minad dhiqi, kata beliau. Karena adanya hijab, adanya pembatas antara kepala-kepala daerah itu dengan rakyatnya, itu merupakan syu'bah minad dhiq. Itu adalah bagian dari kesempitan. Bagaimana tidak sempit? Kepala daerah itu tidak punya akses langsung kepada rakyatnya. Rakyatnya tidak punya akses langsung kepada kepala daerah itu. Ini namanya ihtijab. Ada tabir yang dipasang, ya. Sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di bawah ini tidak bisa langsung direspon oleh kepala daerah tadi, karena ada tabir, ada hijab, ada penghalang antara kepala daerah tadi itu dengan rakyatnya. Ini nasihat beliau. Nah, karena itu ini disebut dengan syu'batun minad dhiq. Ini adalah bagian atau bentuk dari kesempitan. Artinya harusnya itu kan dilapangkan saja, dilonggarkan saja, supaya kemudian hubungan antara kepala daerah dengan rakyatnya itu mudah, supaya hubungan antara rakyat dengan kepala daerahnya tadi itu gampang, ya. Dan Islam itu punya prinsip di dalam administrasi, di dalam birokrasi.
Prinsip di dalam Islam itu yang disebut dengan basata fin nidam. Nah, itu prinsipnya. Jadi administrasi atau birokrasi dalam Islam itu basata fin nidam. Sistemnya itu basata, sederhana, simple. Sesuatu yang bisa diselesaikan hari itu, selesaikan hari itu juga. Contoh begini, banyak di dalam sejarah Islam, ini kasus pengadilan misalnya ya, kalau kita bandingkan dengan kasus pengadilan hari ini kan rumit gitu, mulai dari mendaftarkan kasusnya, belum lagi nanti yang administrasinya macam-macam. Dulu di zaman Islam itu khalifah itu sholat di masjid menjadi imam. Kalau tidak begitu kepala daerahnya menjadi imam di masjid-masjid di daerah itu. Kalau ada qadhinya di situ, maka qadhi akan membersamai. Kalau nanti ada kasus yang terjadi di masyarakat, mereka langsung datang ke masjid, sholat jamaah di masjid. Mereka datang berdua dengan orang yang punya masalah dengan mereka, laporan di situ, diselesaikan di masjid, selesai. Begitu simpel. Ya, masing-masing suruh duduk, didengarkan satu-satu, kamu masalahnya apa. Kemudian ini kalau misalnya ada mudda'i mudda'alaih, ada yang menuduh, ada yang dituduh, mana buktinya? Di majelis, ada majelis, ada bayinahnya, ada saksi, ada pengakuannya, ada buktinya. Kalau semua itu kemudian terbukti di masjid itu, maka diputuskan di situ juga. Itu namanya majelis. Karena pengadilan kalau terkait dengan qadha khusumat, pengadilan yang melibatkan konflik dua pihak itu harus di majelis, tidak boleh di luar majelis. Nah, majelisnya di mana? Bisa di pengadilan yang di gedung pengadilan tadi, bisa di masjid yang digunakan sebagai gedung pengadilan oleh negara. Terserah qadhi pada saat itu. Begitu mudah. Maka tidak ada kasus yang terjadi di masyarakat yang menumpuk. Jadi ketika itu banyak qadhi yang boleh dikatakan nganggur. Kenapa nganggur? Karena nggak ada kasus. Kenapa? Karena kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan mudah, dengan cepat. Dan keputusan pengadilan yang sudah diputuskan di situ itu tidak boleh ada banding, tidak ada banding. Karena keputusan itu mengikat, hukum itu mengikat. Nah, ini enaknya dalam sistem Islam itu begitu. Misalnya ini kita sekarang konflik tanah ini kan banyak sekali ini. Diputuskan di pengadilan ini, naik lagi, nanti kalah, naik lagi, pusing gitu. Ya, yang punya tanah pusing. Ya. Atau punya kasus pusing. Kenapa? Karena pengadilannya enggak selesai-selesai. Ya, apalagi kalau sudah kasus yang melibatkan seperti itu tadi. Maka ceritanya dalam kasus-kasus pertanahan itu seperti yang sekarang kita lagi viral itu kan, itu hampir bisa dipastikan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Selalu begitu kasus. Kenapa? Karena tadi sistem pengadilannya berbelit-belit. Nah, Islam itu pengadilannya begitu sudah diputuskan sekali selesai. Ya, maka betul-betul adil di situ. Ya, nah ini contoh betapa simpelnya. Dan ingat di dalam Islam itu mereka yang datang di situ, misalnya ini ada saksi atau ada bukti yang dipalsukan, maka itu nanti dampaknya panjang. Orang yang sumpah palsu, orang membawa bukti palsu, itu dia akan dicoret namanya selamanya. Dan itu merusak citra dia. Maka orang nggak berani. Orang menuduh orang lain berzina, kalau tuduhannya itu tidak bisa dibuktikan dengan 4 saksi, 3 saja misalnya. Jangankan orang biasa, sahabat saja mengalami kasus seperti itu pada zaman itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sanksi itu diberlakukan kepada dia, dan dia sebagai saksi sampai mati dicoret, tidak pernah bisa jadi saksi lagi. Karena apa? Terbukti dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Sampai begitu. Itu dialami oleh seorang sahabat yang bernama Abi Bakrah. Ya, dialami oleh seorang sahabat yang bernama Abi Bakrah pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meski, nah ini nanti kemudian ada yang membawa kasus itu seolah-olah masalah Abi Bakrah ini terkait dengan masalah apa? Masalah riwayat. Maka kemudian yang mempersoalkan riwayatnya Abi Bakrah. Padahal antara riwayat dengan kesaksian itu dua hal yang berbeda. Abi Bakrah itu tidak diterima kesaksiannya setelah kasus tuduhan beliau kepada Mughirah bin Syu'bah, tetapi riwayatnya tetap diterima. Nah, karena antara riwayat dengan kesaksian itu berbeda. Nah, ini di dalam Islam. Karena tadi, ya,
begitu simpelnya, begitu mudahnya birokrasinya, begitu cepatnya proses. Meski di dalam Islam itu ada aturan, ya, idra'ul hudud walau bisyubhat. Jadi kita harus hati-hati menjatuhkan sanksi meskipun di situ ada syubhat, ya. Jadi nggak gampang juga pengadilan itu memutuskan sampai betul-betul bukti itu kokoh baru kemudian diputuskan. Karena pengadilan di dunia ini urusannya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat, sampai di akhirat, ya. Ini jadi itu gambaran yang harus kita pahami. Maka dengan administrasi yang begitu mudah tadi, basata finidom, sistem yang begitu simpel, begitu sederhana, masalah itu mudah terselesaikan. Ini. Kemudian berikutnya nasihat beliau, akibat dari ihtijab, ada tabir, ada sekat antara rakyat dengan penguasa tadi itu, apa dampaknya? Selain syu'batun minad dhiqi, itu adalah merupakan bentuk kesempitan. Maka di situ disebutkan wakilatu ilmin minal umuri, maka itu akan menjadikan ilmu tentang perkara-perkara yang dihadapi di masyarakat tadi itu menjadi sedikit. Kenapa? Karena laporan-laporan yang langsung dari rakyat tadi itu nggak sampai langsung ke telinga pengambil keputusan. Sudah disortir, sudah melalui siapa? Mungkin pejabatnya, mungkin ajudannya, mungkin sekretarisnya, mungkin macam-macam. Akibatnya apa? Ilmu yang sampai kepada pejabat yang harus mengambil keputusan tadi itu sudah mungkin terdistorsi, mengalami pengurangan. Nah, ini yang disebut dengan qillatun, ya, qillatu ilmin minal umur. Pengetahuan tentang perkara tadi itu menjadi semakin kecil, semakin sedikit. Coba bayangkan kalau pengambil keputusan pengetahuannya tentang perkara yang harus diputuskan tadi kecil sekali, sedikit sekali, kira-kira dia bisa memutuskan dengan cepat atau tidak? Jawabannya nggak akan bisa, nggak akan bisa. Kalau dia mengambil keputusan, maka keputusannya kemungkinan akan bias. Ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali, tidak boleh, tidak boleh. Nah, maka bagaimana caranya? Tabir tadi, sekat tadi harus dibuka. Ini jadi penguasa dengan rakyat itu harus dekat supaya penguasanya tahu, ya. Jangan hanya gara-gara pakai poster ditanggapi, ya kan? Atau misalnya bikin moralnya dihapusi, ya kan? Gara-gara pengen menjaga hatinya penguasa, misalnya begitu, ya. Atau nanti dengan alasan apa? Oh, ini kan tata krama, sopan santun. Loh, ini bagian dari ekspresi, ya kan? Bagian dari ekspresi. Kan mestinya harus dievaluasi. Kenapa kok muncul moral? Kenapa kok muncul poster-poster tadi? Oh, karena ada sumbatan-sumbatan, kan ada hijab-hijab tadi, ya kan? Harusnya hijab-hijab tadi itu yang dibuka, gitu loh. Hijab tadi itu yang dibuka supaya sampai. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ketika hijab ini ada, maka informasi yang sampai kepada penguasa itu sedikit sekali. Yang sampai pun mungkin yang sampai tidak utuh, sudah disortir, sudah di istilahnya itu, ya, ditajzin, ya, diperindah, di make up sedemikian rupa. Nah, ini justru itu merugikan. Nah, ini tidak boleh, ya. Wal ihtijabu yaqta'u anhum, adanya tabir tadi, adanya sekat tadi, kata Sayyidina Ali, yaqta'u anhum, itu akan memutus dari mereka, para wali, para gubernur, para bupati, para wali kota, pejabat-pejabat di daerah tadi, apa? Ilma ma ihtajabu dunahu, menyekat pengetahuan tentang apa yang mereka itu disekat tadi itu. Jadi kan akhirnya nggak tahu, kan? Taunya itu katanya, dan katanya tadi yang laporan itu mesti, kalau apalagi kalau misalnya pejabatnya ABS, asal babas selam, lapornya mesti yang baik-baik. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi sesungguhnya tidak terpotret. Coba bayangkan hari ini kita menyaksikan, ya, kalau kita cerita bagaimana
masyarakat di bawah akibat dari pandemi. Tetangga-tetangga kita, mungkin kita tinggal di komplek tidak merasakan, tapi cobalah kalau kita tinggal di daerah-daerah yang di kampung-kampung, banyak yang tidak bisa makan. Mereka kehilangan pekerjaan harian mereka nggak bisa makan. Kadang-kadang mereka itu mau meminta, malu. Coba. Sementara pada saat yang sama, penguasa ini telinganya nggak sampai kepada mereka. Pertanyaannya, apakah penguasa itu kalau ada rakyatnya mati kelaparan, mereka nggak akan dihisab oleh Allah? Mereka nggak akan ditanya. Rakyat-rakyat yang tidak bisa makan itu apa tidak akan menuntut mereka di hari akhirat, menuntut mereka satu persatu. Cuma bayangkan, ya kan? Nah ini, makanya dalam Al-Quran tanggung jawab mereka yang mendapatkan amanah ini berat. Ya. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan, mestinya terima kasih, karena itu akan menyelamatkan Anda nanti di akhirat. Ya, terima kasih karena ini akan menyelamatkan Anda di akhirat. Justru mereka-mereka yang selalu melaporkan ABS itu yang akan menggelincirkan, akan menjerumuskan mereka di akhirat nanti. Makanya Sayyidina Ali pesannya apa? Jangan sampai ada sekat antara kalian dengan rakyat. Karena mereka sekarang Anda sekat, nanti di akhirat mereka semua akan lapor kepada Allah. Ya Allah, dulu kami kelaparan, kami sudah menyampaikan keluhan kami tapi gak pernah sampai. Coba seperti kasus kemarin, ya kan? Petani yang kemudian menyampaikan keluhannya, peternak yang menyampaikan keluhannya, pengen supaya harga pakan itu turun jadi 4.000. Kemudian akhirnya balik ke rumah, digeruduk sama tetangganya. Kenapa? Karena katanya memperjuangkan aspirasi mereka, ternyata harga pakan masih tetap 6.000. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada hijab, ada apa? Ada sekat. Cobalah dengarkan keluhan rakyat, karena mereka ini kelak akan menuntut kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi. Maka Sayyidina Ali nasihatnya begitu. Buka sekat itu, buka, supaya kamu, pengetahuanmu tentang apa yang mereka alami itu sampai semuanya ke telingamu. Jangan ada satupun, jangan ada satupun. Subhanallah ya, kalau kita melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat musim yang disebut dengan Amar Ramadah. Kenapa disebut Amar Ramadah? Romat itu ya bisa kita katakan artinya coklat. Kenapa disebut Amar Ramadah? Amar Ramadah itu tahun paceklik. Zaman Umar bin Khattab itu disebut dengan tahun paceklik. Saking susahnya sampai kulitnya orang itu berubah. Mereka banyak yang kelaparan pada saat tahun paceklik itu. Nah, tiba-tiba ada di pasar itu hewan ternak yang dijual dalam keadaan gemuk. Umar inspeksi di pasar itu, ditanya, ini hewan siapa? Ini miliknya Abdullah bin Umar. Kaget Umar bin Khattab, ternyata itu adalah hewan anaknya. Ini musim paceklik. Kata Umar bin Khattab, kamu jual dan kembalikan sebagian hasil penjualannya itu kepada Baitul Mal. Tidak pantas kamu mengambil keuntungan dalam kondisi seperti ini. Subhanallah. Umar sampai tidak sanggup untuk makan ya dengan roti yang halus, nggak sanggup Umar. Sampai Umar pun tubuhnya ikut lemes. Roti tidak mau diolesi dengan keju mentega. Alasannya apa? Nggak kolu, kalau orang Jawa bilang. Nggak kolu, nggak tega melihat rakyat seperti itu. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, apalagi bayangkan di tengah rakyat seperti itu, kekayaan pejabatnya naik 70%. Di mana nuraninya? Pada saat seperti itu Umar menghukum anaknya karena dianggap nggak pantas
Maka Umar kemudian memberlakukan kebijakan terbalik. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Umar. Sampai ada kalimat yang keluar dari Umar, "Aina laka min hada?" Dari mana kamu mendapatkan ini? Itu kata-kata Sayyidina Umar yang kemudian terkenal, disebutkan di dalam kitab Al-Ibdul Farid, disebutkan di dalam Sunan Al-Bahaqi, ya, dan beberapa riwayat yang lain. Ini kalimat yang kemudian menjadi kaidah untuk melakukan pembuktian terbalik. Jadi kalau Umar itu mengirim pejabat ke daerah, jadi kalau sekarang itu kan ada laporan kekayaan pejabat, ya kan? Zaman Sayyidina Umar itu sudah ada, mereka dihitung, kamu berapa kekayaanmu. Kemudian setelah itu ketika kamu diutus ke daerah, berapa pertambahannya, dimuhasabah oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengutus Ibnu Lutbiyah. Nah, Ibnu Lutbiyah ini adalah seorang pejabat yang diutus Rasulullah, kemudian ketika diutus diberi hadiah. Datang pada Nabi, "Hada lakum wa hada hadiyah." Ya, tuhda ilayya. Ini adalah untukmu dan ini dihadiahkan untukku ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Fala tajlisu fi baiti abika wa ummika fatandur, kata Nabi. Apakah kamu tidak sebaiknya duduk di rumah bapak dan ibumu, kemudian kamu lihat apakah dia itu datang atau tidak? Itu Rasulullah. Maka ketika Umar menjadi khalifah, kebijakan itu dipakai oleh Umar sehingga muncul kalimat tadi, "Aina laka min hadza." Nah, Umar itu bahkan keras tindakannya kepada pejabatnya di daerah. Ini sedikit saya tambahkan karena kisah ini menarik. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diutus oleh Sayyidina Umar menjadi pejabat di daerah di Bahrain. Ya. Kemudian tiba-tiba kekayaan Abu Hurairah itu bertambah berkali-kali lipat. Bertambah berkali-kali lipat. Lalu kemudian Umar bin Khattab memanggil Abu Hurairah. Ya, ada mengatakan Abu Hurairah dengan Sa'ad. Umar mengirim mata-mata untuk memata-matai mereka. Termasuk kemudian Umar memanggil Abu Hurairah sampai mengatakan begini, "Ya aduwallah." Coba itu kalimat Umar kepada Abu Hurairah. Sahabat loh ini digitukan, "Ya aduwallah, ya aduwal Islam." Coba, "Asarikta malallah." Apakah kamu sudah mencuri hartanya Allah? Coba sahabat digitukan. Abu Hurairah itu sahabat, perawi hadis, ya, digitukan oleh Umar bin Khattab. Apa jawaban Abu Hurairah? Itu. Apa kata Abu Hurairah? "Lastu adwallah wa adwa kitabillah wa adwal Islam." Ya. "Wala asyriku malallah." Aku bukan musuhnya Allah, aku bukan musuh kitabnya Allah, aku bukan musuhnya Islam, dan aku tidak mencuri hartanya Allah, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah bayangkan digituin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya kan? Kenapa Umar melakukan seperti itu? Karena Umar takut. Ini soal enak gak enak, memang gak enak. Bayangkan sahabat senior, ya kan, digituin oleh Umar bin Khattab. Tapi kita harus paham konteksnya itu, paham konteksnya. Konteksnya itu terkait dengan kehati-hatian Umar, bukan karena Abu Hurairah itu khianat, tidak. Abu Hurairah kemudian memberikan penjelasan dari mana hartanya bertambah. Abu Hurairah mengatakan, ya, "Inna khayli tanasalat." Unta-untaku itu beranak pinak, itu yang menyebabkan hartaku bertambah. Itu Abu Hurairah. Ya, "Wa inna sihami talahaqat." Itu kata-kata Abu Hurairah. Jadi bukan karena aku korupsi, bukan, enggak. Jadi beliau itu selain menjadi pejabat, itu beliau punya bisnis, ya, ternak tadi, unta tadi. Itu yang menyebabkan harta
beliau itu bertambah. Kemudian dari unta yang dimiliki tadi itu yang kemudian hartanya itu meningkat. Nah Umar kan tidak melihat itu, taunya pokoknya laporan dari daerah Abu Hurairah sekarang kaya, hartanya banyak, ya kan? Coba bayangkan itu. Ini luar biasa. Jadi itu karena apa? Zaman Sayyidina Umar, rakyat itu bisa langsung ngomong pada Sayyidina Umar. Nggak ada jarak tadi antara Sayyidina Umar dengan rakyatnya. Nah itu namanya hijab tadi. Makanya adanya jarak, adanya sekat antara rakyat dengan penguasa itu bahaya. Padahal sebenarnya justru dengan diangkatnya sekat, dilangkahnya sekat tadi itu untuk menyelamatkan mereka, kekuasaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin penting yang harus kita pahami. Fayusagharu indahumul kabiru, kata Sayyidina Ali, karena akibat adanya sekat itu fayusagharu indahumul kabiru, perkara yang besar jangan kecil. Ya kan? Ada perkara besar karena ada sekat dikecilkan. Siapa yang mengecilkan? Ya pembantu-pembantunya tadi. Oh enggak apa-apa itu masalah sepele, nanti kita selesaikan. Nah gitu kan, fayusagharu indahumul kabir, perkara yang besar diremehkan, wa yu'adzamu shaghir, perkara kecil dibesar-besarkan. Kan tergantung yang laporan, ya kan, tergantung yang laporan. Nah itu karena ada sekat. Coba bayangkan kalau pejabatnya tadi langsung bisa mengakses informasi dari masyarakat, dari rakyatnya, langsung bisa memotret sendiri, bisa mengukur sendiri, ini masalah yang harus direspon dengan cepat, oh ini masalah yang kan begitu. Itu mestinya. Wa yuqabbahul hasanu, perkara yang baik di stigma buruk. Ya kan, coba bayangkan masjid, ya kan, masih banyak mungkin ya sholatnya masih ya seperti yang kita lihat. Sementara mungkin di mal-mal sudah, di pasar-pasar sudah berdesik-desikan. Ini bagian dari apa? Yuqabbahul hasan. Karena dianggap masjid ini sebagai tempat penyebaran virus. Yuqabbahul hasan, yang baik di stigma buruk. Wa yuhassanul qabihu, sementara yang buruk dicitrakan baik. Ya kenapa? Ini kerjaan buzzer, ya kan? Ini nasihat Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Masya Allah. Wa yusyabul haqqu bil batil, yang hak juga begitu. Ya, yang hak itu dicampur aduk dengan kebatilan. Maka coba lihat kita hari ini, Islam, Masya Allah, wajahnya, ya kita sedih. Ya, coba bayangkan Islam itu kalau seandainya bukan agama dari Allah, nggak tahulah mungkin jadi apa sudah, ya kan? Nah, ini yusyabul haqqu bil batil, yang hak dicampur aduk dengan yang batil. Apalagi kemudian ada ya seorang katakanlah pemimpin ya yang mengatakan semua agama sama. Gimana semua agama sama? Ya kan? Nggak ada. Ya kan? Menurut Islam ya Allah katakan inna dina indallahil Islam. Nah gitu. Ya inna dina indallahil Islam. Itu namanya yusyabul haqqu bil batil, yang hak dicampur aduk dengan yang batil. Maka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu jangan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, yang hak kamu tutup-tutupi padahal kamu tahu. Ini ya entah apa tujuannya, ya kan? Wa innamal wali basyarun, wali atau pejabat daerah itu manusia bukan malaikat, kata Sayyidina Ali. Kalian itu manusia bukan malaikat. La ya'rifu ma tawara anhu, karena manusia maka dia tidak mengetahui ma tawara anhu annasu bihi minal umur, apa yang ditutupi manusia dalam urusan mereka. Wali itu nggak tahu, sudah ditutup-tutupi. Karena tadi kadang-kadang ada orang malu, jangankan wali, wong tetangganya aja nggak tahu, ya kan? Tadi yang kita ceritakan
Ada tetangga kita yang nggak bisa makan, dia mau cerita ke tetangganya yang kaya itu malu, padahal sudah 3 hari nggak makan. Ini nyata. Ya. Akhirnya ya orang itu dipersilakan, sudah nggak usah malu. Setiap pagi kalau kamu nggak ada makanan datang ke sini. Siang kalau nggak ada makanan datang ke sini. Bahkan malam kalau perlu nggak ada makanan datang ke sini, nggak usah malu. Ya, subhanallah. Nah ini, coba bayangkan, tetangga saja malu, apalagi kalau ngomong dengan penguasa, apalagi kemudian sudah ada protokolnya. Nanti hati-hati ya, kalau kamu ngomong, kalau ketemu bapak kamu ngomong begini, jangan ngomong begini. Sudah digituin. Nah itu, makanya di sini dikatakan wa innamal wali basyarun, pejabat itu manusia, bukan malaikat. Karena manusia, kita tidak tahu apa yang ada di belakang. Karena itu mereka tidak akan mengerti apa yang disembunyikan, ya kan? Walaysat alal qawli simatun yu'rafu biha surufus sidqi minal kadhib. Bahkan di sini disebutkan laysat alal qawli, tidak ada atas ucapan itu simatun, tanda atau alamat, yu'rafu biha, yang dengan tanda itu bisa diketahui surufus sidqi minal kadhib. Kadang-kadang begini, ada orang itu bohong, tapi supaya bohongnya itu nggak ketahuan, dia balut dengan kebaikan. Orang yang mendengarkan itu nggak sadar kalau ternyata itu laporan bohong. Ini kan terjadi, itu terjadi. Sementara kita yang dilapor nggak tahu. Kenapa? Omongan itu kan nggak ada tandanya. Orang ini bohong apa tidak, nggak ada tandanya. Itu kata-kata senali, nggak ada tandanya. Gimana cara kita menilai orang ini bohong atau tidak, laporannya nggak ada tandanya. Nah, maka ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Fayuhsanu minal idkhal fi hukukin bilinil hijabi. Maka kemudian apa yang terjadi? Fayuhsanu minal idkhal fi hukukin bilinil minal hijabi. Sehingga ya, di situ disebutkan yumna wa yusran. Akhirnya dia bisa tercegah, dia bisa terjaga minal idkhal fi hukukin, untuk masuk atau dimasukkan di dalam hak bilinil hijabi, karena tabir yang tipis tadi. Apa yang dimaksud dengan tabir yang tipis tadi? Orang ini bohong tapi dilapis dengan, ya ibaratnya kan, jadi kadang-kadang begini, jadi ini bohong tapi kemudian ditempeli dengan kebenaran, sehingga akhirnya batas antara bohong dan benar itu tipis. Karena batas antara bohong dan benar tadi tipis, nggak sadar, ya kan, nggak sadar. Akhirnya apa? Kita itu harusnya bisa memenuhi hak yang seharusnya bisa kita penuhi tadi, nggak bisa. Gara-gara apa? Laporannya tadi itu. Fa inna ma anta ahadu rajulaini, kata Sayyidina Ali. Kamu itu adalah salah satu, kalau sebagai pejabat, sebagai manusia, kamu tidak akan bisa lepas dari satu di antara dua, kata Sayyidina Ali. Imamru'un sahat nafsuka bil badli fil haqqi. Boleh jadi pertama, kamu adalah orang yang sahat, orang yang dermawan, orang yang gampangan, ya. Sahat nafsuka, dirimu itu termasuk orang yang gampangan, bil badli fil haqqi, ya. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan, kamu gampangan, murah, ya, dermawan. Fa fi ma ihtijabuka min haqqin tu'tihi. Pertanyaannya lalu, kalau seperti itu, buat apa kamu ada sekat? Kan rugi juga kamu. Kan kadang-kadang orang itu kan sifatnya cuma dua, kemungkinan dia bakhil atau kemungkinan dia dermawan. Kalau orang dermawan buat apa? Kalau ada sekat, justru dengan sekat, kedermawanan dia malah tersekat, ya kan? Begitu dia tahu ada masalah, kalau orang dermawan langsung selesaikan. Tapi karena dia nggak tahu, akhirnya apa? Tersekat kedermawanan tadi. Maka kata beliau, fa fi ma ihtijabuka min haqqin tu'tihi. Buat apa? Ya, kamu dengan kedermawanmu, akhirnya dengan sekatmu itu ada hak-hak yang tidak bisa kamu berikan. Au khuluqin karimin tustihi, ya, atau
khuluqin karimin, jadi akhlak karim yang mulia, termasuk akhlak yang terkait dengan kedermawan tadi itu, ya. Jadi kalau orang itu dermawan, kalau dia ada sekat seperti itu rugi, karena dia mau ngasih, ya, karena tersekat tadi, jadi nggak bisa. Berarti kan nggak perlu mestinya sekat tadi. Atau yang kedua, wa imma mubtalan bil man'i, atau kemungkinan yang kedua kikir, bakhil, ya kan, mubtalan orang yang diuji bil man'i dengan kedekut, ya kan. Nah ini, fama asraka fannasi anka wa an musa'alatika, ya, maka ketika orang membutuhkan, katakanlah misalnya di situ ada tabir tadi, ada sekat tadi, maka sekat itu juga merugikan. Nah ini, jadi ketika kita dalam posisi yang juga susah memberi tadi, maka itu juga akan membuat orang semakin menjauh, ya kan, semakin menjauh. Nah ini, ya, termasuk juga dari meminta kepada kita. Idza ya'isu an dzalika, ketika mereka sudah putus asa terhadap hal itu, ma'an aktaru hajatin nasi ilaika la mu'anata, padahal kebanyakan hajat orang kepadamu, ya, di sini disebutkan ketika mereka punya hajat yang banyak kepadamu, ya, yang apa namanya, la mu'anata, ya, artinya kebutuhan itu sebenarnya mungkin bukan perkara yang berat, la taqala, bukan perkara yang berat, bukan perkara yang membebani, tapi karena ada sekat tadi, itu perkara yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat, akhirnya nggak bisa selesai. Ini juga merugikan. Kemudian di sini beliau menyatakan, ya fihi alaika min, ya, masykati madlamatin, dan itu menyebabkan ada apa namanya tadi itu sekat-sekat madlamah, ya, madlimatin atau talabi insafin fantafi bima wasaftu. Karena adanya itu, maka akhirnya apa? Akhirnya banyak persoalan tidak bisa diselesaikan, banyak masalah nggak bisa dipecahkan, ya kan? Apa faktornya? Karena ada jarak antara pejabat tadi dengan rakyatnya. Maka nasihat beliau, fantafi bima wasaftu, kamu ambil manfaat apa yang aku gambarkan tadi, waqtasir ala haddika, dan kemudian kamu fokus, ya, terhadap haddika bagianmu, warusdika, dan apa yang menjadi petunjuk bagimu, insyaallah, ya, dan semoga Allah, ya, dengan apa yang kamu sudah pegang teguh itu, Allah akan memberikan bimbingan atau petunjuk kepadamu. Nah ini wasiat yang luar biasa yang disampaikan oleh kepala negara, oleh Amirul Mukminin kepada pejabat di daerahnya. Apa yang paling pokok dari nasihat ini? Yaitu telinga kita harus kita buka lebar-lebar. Jadi karena itu menjadi pejabat, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, sampai di level yang paling bawah, ya, RT RW misalnya, itu semuanya kita harus punya telinga yang lebar supaya kita bisa mendengar semua yang menjadi jeritan rakyat, menjadi jeritan umat. Ketika kita mengetahui apa yang menjadi problem mereka, karena ingat, semua itu nanti di levelnya masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya amanah itu berat. Ya, amanah itu berat. Itu yang dinasihatkan oleh Nabi. Ya, amanah itu berat. Karena itu yang paling pokok adalah kesiapan orang yang mendengarkan amanah tadi. Bayangkan ketika dia mendapatkan amanah dan amanah berat, mendengar saja tidak mau. Lah kalau mendengar saja tidak mau, terus bagaimana masalah mau diselesaikan? Masalah menumpuk. Ketika masalah menumpuk, maka apa yang terjadi? Problem di mana-mana. Jadi orang itu punya masalah, masalah itu tidak boleh kita hindari, masalah itu harus kita pecahkan. Baik itu kita secara pribadi atau mungkin kita menjadi pemimpin, masalah itu harus kita hadapi. Setiap orang pasti punya masalah, sesuai dengan levelnya masing-masing. Kita kalau di rumah tangga juga begitu. Kalau kita punya masalah, kita lari dari masalah. Apa yang terjadi kemudian? Masalah nggak selesai, justru menumpuk. Begitu masalah menumpuk, meledak.
ya. Dan begitu sudah menumpuk masalah itu, akhirnya nggak bisa kita selesaikan karena sudah akut, sudah kompleks. Seperti penyakit. Penyakit itu begitu kecil, begitu sedikit, nggak kita segera selesaikan, maka penyakit itu akan terus, ya, kompleks, ya, mengalami banyak, ya, rentetan, rangkaian, dan itu semakin susah diselesaikan. Nah, jadi kuncinya mendengarkan tadi itu adalah kunci yang pertama. Ketika kita bisa mendengarkan dengan baik, kemudian kita bisa merespon dengan baik, menyelesaikan dengan baik, insya Allah masalah itu selesai. Ya. Nah, ketika masalah selesai, insya Allah problem-problem yang kemudian muncul akibat dari masalah tadi akan bisa dipecah. Jadi, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah poin penting yang bisa kita ambil. Intinya nasihat yang paling penting tadi itu, jangan menjaga jarak ketika kita mendapatkan amanah, termasuk ketika kita menjadi, mohon maaf, misalnya takmir atau panitia pembangunan atau apa, ya, semua ini amanah, ya, kita harus membuka telinga kita lebar-lebar, ya, dan ingat, jangan keras kepala, ya, jangan keras kepala. Loh, betul, orang yang megang amanah keras kepala itu bahaya. Dia nggak mau mendengar orang lain, ya, nggak mau mendengar orang lain. Padahal nggak ada orang yang sempurna. Kata Rasulullah SAW, "Ma khaba man istasyara, wa ma nadima man istakhara." Tidak akan pernah rugi orang yang selalu musyawarah. Berarti apa? Nggak boleh keras kepala. Kita harus mendengarkan orang lain. Wa ma nadima, dan tidak pernah menyesal man istakhara, orang yang selalu istikharah. Makanya ulama-ulama dulu itu selalu dua ini yang dilakukan, musyawarah dan istikharah. Memutuskan apa istikharah, memutuskan apa istikharah. Musyawarah dengan manusia, istikharah dengan Allah. Dua itu kuncinya. Musyawarah istikharah, musyawarah istikharah, musyawarah istikharah, begitu. Maka kata Ibnu Taimiyah, orang yang keras kepala itu orang yang kurang sujud. Catat gitu. Orang yang hatinya keras, orang yang keras kepala, orang yang sujudnya kurang. Itu kata-kata betulnya, ya. Meskipun kelihatannya mungkin jidatnya hitam gitu, kita nggak bisa melihat orang itu banyak sujud dengan jidat itu, nggak bisa. Tapi lihatlah asar sujud itu pada hatinya keras apa tidak. Nah, ini penting, ya. Ini masya Allah pelajaran luar biasa. Nah, jadi kadang-kadang kita, ya, mohon maaf, ya, jadi ini untuk muhasabah kita juga. Jadi intinya kata Ibnu Taimiyah, kalau kita ingin supaya hati kita tidak keras, perbanyak sujud. Karena sujud apa? Sujud itu kan bukti bahwa kita itu lemah. Kita ini bukan siapa-siapa, gitu loh. Jadi terus buat apa kita sombong? Buat apa kita menunjukkan diri kita? Buat apa? Buat apa? Ya kan? Nah, jadi orang yang banyak sujud itu berarti dia banyak merendah. Orang yang banyak sujud itu berarti apa? Dia menundukkan kepalanya dan juga hatinya. Itu orang banyak sujud. Maka tepat sekali nasihat Ibnu Taimiyah. Orang yang sombong, orang yang keras kepala, itu orang yang sujudnya kurang. Ya, itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa dibohong. Ya, saya kira itu penjelasan yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan yang mulia ini. Jadi semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, bagi saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Kalau tidak ada, ya kita tutup sampai di sini. Dan semoga apa yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Ingat, ya, kita belajar ini, ilmu ini nanti akan menuntut kita. Ilmu ini akan menuntut kita di akhirat, ya. Jadi karena itu kita belajar ini tujuannya apa? Supaya ilmu ini nanti belain kita. Nah, jadi supaya ilmu ini belain kita. Jadi semoga kita dengan belajar kita menjadi semakin baik, amal kita menjadi semakin baik, hati kita semakin bijak, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan, ya, semakin tua malah semakin, ya, kita ini sudah mendekati, ya, semakin kesini semakin dekat dengan
ajal kita ya bukan semakin jauh, maka mestinya ilmu itu akan mendekatkan kita menjadi lebih bijak, lebih baik lagi, dan semoga amal kita ya yang sudah kita investasikan selama ini catat Allah sebagai amal saleh ya menjadi investasi kita yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan semoga ini sekali lagi bisa betul-betul memberikan bimbingan, guidance, panduan ya, pedoman bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.